Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa matabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Taib, menarik ya pertanyaannya, yaitu terkait daripada perbedaan seorang muslim dan seorang mukmin. Apa perbedaan antara muslim dan mukmin? Kalau kita lihat ya, muslim ini berasal dari kata bahasa Arab ya, muslim ya, serapan ya, yang mana artinya adalah orang Islam. Ya, kalau kita katakan muslim, ya, ini adalah artinya orang Islam. Adapun mukmin artinya adalah orang yang beriman. Baik, ikhwatul iman, ini ada perbedaan antara muslim dan mukmin. Yang mana kita ketahui sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengabarikan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika ada seorang Arab Badui, dia kemudian mengatakan dirinya adalah seorang mukmin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada Arab Badui ini, kamu belum muslim, kamu belum mukmin, tapi kamu adalah seorang muslim. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qalatil a'rabi, ya, bahwasanya telah berkata orang-orang ataupun orang Arab Badui, ya, amanna, kami telah beriman. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami telah Islam, ya. Walamma yudkhilul imana fi qulubikum, ya. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Maka ini penting ikhwatul iman, kita ketahui dalam ayat ini bahwasanya Allah ternyata membedakan antara muslim dan mukmin. Ini berbeda, ya. Muslim, kalau kita sampaikan, ini belum tentu seorang mukmin, ya. Orang yang Islam belum tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi fenomena banyak yang KTP-nya Islam, tapi ternyata tidak mau sholat, dia mungkin mengingkari kewajiban sholat, terus tidak mau berpuasa, dan juga tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia hanya kemudian menjadi seorang muslim saja, tapi belum menjadi seorang mukmin. Maka ini beda antara muslim dan mukmin. Ya, muslim belum tentu dia itu mukmin, tapi kebalikannya, mukmin itu sudah pasti dia adalah seorang muslim. Ya, seorang yang beriman, maka secara otomatis dia pasti adalah seorang muslim. Ya, kenapa demikian? Karena penyebab seorang masuk ke dalam Islam itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda faktornya. Satu, misalkan karena dia kalah dalam peperangan sehingga dia masuk ke dalam Islam. Tapi asalnya dia tidak meyakini daripada kewajiban beribadah hanya kepada Allah misalkan, ya, ataupun kewajiban bagaimana dia beriman kepada Rasulullah SAW ataupun yang lainnya. Ya, dia tidak beriman, tapi karena dia kalah dalam peperangan, kemudian dia masuk Islam. Ya, ini muslim. Ya, atau contoh misalkan lagi ada yang karena garis keturunan. Contoh karena dia lahir dari keluarga muslim, maka secara otomatis dia menjadi seorang muslim. Tapi kemudian dia tidak melakukan ketaatan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi contoh misalkan tidak mau sholat, ya, tidak mau kemudian dia itu meyakini tentang misalkan hari kiamat dan seterusnya. Asalnya dia hanya muslim-muslim saja, ya. Maka dari sini kita ketahui muslim itu belum tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya tadi, kalau seorang mukmin, maka dia secara otomatis pasti sudah menjadi seorang muslim. Ya, karena tidak mungkin orang yang sudah dia meyakini dalam hatinya, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika dia melakukan segala sesuatu, ya, dia melakukan ibadah, ya, misalkan sholat, membaca Al-Quran dan seterusnya, karena dia sadar, dia tahu bahwasanya dia diwajibkan untuk itu, misalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia meyakini, ya, dalam hatinya kewajiban dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan sebagai seorang mukmin. Ya, belum tentu tadi saya sampaikan, ya, muslim itu mukmin, tapi mukmin sudah pasti dia adalah seorang muslim. Tapi ikhwatul iman, secara umum kalau kita mutlakan, ya, adapun yang mungkin bagaimana yang kita dapati sehari-hari kita, asalnya muslim itu sudah mencakup kategori seorang itu dikatakan mukmin. Tapi
tentunya kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dibedakan antara siapa muslim, siapa yang mukmin. Adapun kita ya, kita tidak bisa kemudian garis bawah ataupun kita menghukumi seseorang itu, oh kamu hanya muslim, kamu hanya misalkan Islam saja, ya kamu belum beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hakikatnya kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Ya, dalam hatinya bisa jadi dia meyakini, ya bahwasanya dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini kewajiban sholat, ya meyakini kewajiban berpuasa dan seterusnya, tapi mungkin karena dia malas sehingga dia tidak beribadah kepada Allah, ya dia tidak berpuasa, dia tidak melakukan sholat, maka sejatinya dia adalah seorang mukmin. Tapi mukmin di sini tadi bertingkat-tingkat ya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya wallahu taala a'lam.